wabarakatuh. Pada video kali ini, saya beserta teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait latar belakang dan komponen sinkronisasi real-time. Di era digital saat ini, aplikasi kerja kolaboratif online seperti Google Docs menurut kemampuan di mana beberapa pengguna dapat mengedit satu dokumen yang sama secara bersamaan, dan setiap perubahan langsung terlihat dari semua perangkat tanpa perlu melakukan refresh manual. Untuk mewujudkan sistem yang berjalan lancar, di latar belakang tersebut terdapat 3 komponen arsitektur utama yang bekerja, seperti yang ditampilkan oleh slide pertama. Yang kesatu ada REST API. Dasar komunikasi digunakan sebagai protokol komunikasi awal antara klien atau pengguna dan server menggunakan HTTP request seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Yang kedua ada server atau distributor data. Berperan sebagai pusat yang menerima, memproses, dan mendistribusikan setiap perubahan dari satu pengguna ke seluruh pengguna lain secara terus-menerus. Yang ketiga ada algoritma khusus atau operational transformation. Algoritma mutakhir yang berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik data gerakan baris kode atau teks ketika ada lebih dari 10 pengguna mengetik secara bersamaan di posisi yang sama. Adapun analoginya yang mudah dipahami seperti gini, bayangkan kalian mahasiswa IT sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah papan tulis fisik yang besar di dalam kelas. Papan tulis tersebut adalah dokumen Google Docs kalian. Kalian dan teman-teman yang memegang spidol adalah klien atau pengguna. Nah, server dianalogikan sebagai ketua kelas yang berdiri di depan papan tulis untuk mengawasi setiap kali kalian akan menulis satu huruf. Kalian harus melambaikan tangan, meminta izin, dan memberitahu ketua kelas. Ini disebut REST API atau HTTP request. Ketua kelas kemudian meneriakan perubahan itu ke teman-teman lain agar semua tahu ada tulisan baru. Ini disebut dengan server atau mendistribusikan data. Yang ketiga ada algoritma khusus. Ini analogi algoritma khusus. Dianalogikan seperti aturan kesepakatan kelompok. Misal, jika tiba-tiba kamu dan temanmu maju bersamaan dan ingin menulis di kotak atau space yang persis sama, aturan ini digunakan membagi ruang atau menggeser tulisan secara adil sehingga tulisan kalian tidak saling menimpa atau terhapus. Hasilnya, papan tulis tetap rapi dan sinkron secara real time. Sebelum membahas bagaimana sinkronisasi data real-time bekerja, kita perlu memahami terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang melatar belakangi pembahasan. Di era digital saat ini, informasi bergerak dengan sangat cepat. Ketika seseorang mengubah data pada satu perangkat, kita sering berharap perangkat lain dapat mengetahui perubahan tersebut tanpa harus menunggu atau melakukan penyegaran secara manual. Karena itu, ada beberapa rumusan masalah yang akan kami jawab. Pertama, bagaimana sebenarnya proses sinkronisasi pada data real-time terjadi? Apa yang membuat data bisa diperbaharui secara langsung dalam hitungan detik? Kedua, apa hubungan sinkronisasi real-time dengan REST API yang selama ini banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi? Ketiga, bagaimana peran server sebagai pusat komunikasi sehingga data yang dimiliki banyak pengguna tetap konsisten dan sinkron? Dan yang terakhir, kendala apa saja yang mungkin muncul dalam proses tersebut seperti keterlambatan data, gangguan jaringan, atau konflik pembaruan data. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai bukan hanya memahami teknologi yang digunakan, tetapi juga filosofi di baliknya. Karena pada dasarnya, sinkronisasi data adalah proses menjaga keselarasan. Oleh sebab itu, tujuan pembahasan ini adalah memahami konsep sinkronisasi real-time, mengetahui hubungannya dengan REST API, memahami peran server dalam menjaga konsistensi data, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi selama sinkronisasi berlangsung. Selanjutnya, kita masuk ke landasan teori yang menjadi dasar dari sinkronisasi data real-time. Jika diibaratkan sebuah kota yang ramai, maka data adalah informasi yang terus bergerak. Pengguna adalah penduduknya, dan teknologi menjadi jalan yang menghubungkan keduanya. Dalam sinkronisasi real-time, terdapat 3 pilar utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah sinkronisasi real-time. Ini merupakan proses pembaruan data secara berlangsung antar perangkat. Ketika satu pengguna melakukan perubahan, pengguna lain dapat melihat perubahan tersebut hampir pada saat yang sama. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah Google Docs. Saat seseorang mengetik, orang lain dapat melihat tulisan itu muncul secara langsung tanpa perlu menekan tombol refresh. Yang kedua adalah REST API.
REST API berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara klien dengan server melalui permintaan HTTP seperti GET, HOST, PUT, and DELETE. Jika dianalogikan, REST API adalah seorang kurir yang bertugas mengantarkan pesan dari pengguna kepada server dan membawa jawaban kembali dari server kepada pengguna. Yang ketiga adalah WebSocket. Berbeda dengan REST API, WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus. Artinya, server tidak perlu menunggu pengguna meminta informasi terlebih dahulu. Ketika ada perubahan data, server dapat langsung mengirim perbaruan kepada pengguna. Karena itulah WebSocket menjadi teknologi yang sangat penting untuk kebutuhan real-time, seperti aplikasi chat, game online, maupun kolaborasi dokumen. Untuk praktik ini, kami menggunakan tools Google Docs. Kenapa pilih Google Docs? Karena Google Docs itu adalah contoh paling populer untuk sistem kolaborasi. Bukan contoh paling populer sih, salah satu contoh paling populer. Nah, lalu kami menggunakan satu laptop dan satu HP dengan dua akun yang berbeda untuk mensimulasikan sistem kolaborasi real time ini. Nah, untuk langkah-langkah praktikumnya, yang pertama, buka Google Docs di perangkat 1, lalu share Google Docs tersebut ke perangkat 2. Nah, lalu buka di dua perangkat itu. Lalu edit secara bergantian atau secara bersamaan untuk melihat sistem real time-nya. Ketika saya mengedit secara bersamaan, yang terjadi itu adalah perubahan teks langsung terlihat dan kursor dari perangkat lainnya pun juga terlihat secara langsung. Meskipun dalam praktik ini sistem real time-nya tuh agak sedikit delay, biasanya tergantung koneksi. Analisis. Jadi sistem ini bekerja simpel. Ketika kita ngedit sesuatu, perubahannya langsung dikirim ke server. Nah, server ini tugasnya nyebarin perubahan itu ke semua pengguna yang lagi buka dokumen yang sama. Contohnya, kalau ada dua orang ngedit bersamaan, sistemnya pintar. Dia bakal menyesuaikan otomatis biar gak terjadi konflik data. Jadi gak ada kejadian data yang tertimpa atau hilang. Masalah yang mungkin muncul ada 3. Yang ke-1, delay. Yang kedua, konflik data. Yang ketiga, koneksi internet gak stabil. Contoh di dunia nyata. Ada contohnya Google Sheet buat edit Excel bareng. Notion buat catatan kolaboratif sama Figma buat desain bareng real time. Prinsipnya sama persis kayak sistem yang kita uji. Kenapa ini penting? Intinya sinkronisasi data itu krusial di aplikasi modern. Kalau sistemnya jelek, user bisa kehilangan data atau bingung karena versi dokumennya beda-beda. Nah, makanya developer harus mikirin skenario koneksi lambat, user banyak, sama keamanan data, dan yang nggak kalah penting, sistemnya harus diuji berkali-kali biar semua fitur jalan lancar di berbagai kondisi. Setelah melihat implementasinya dalam berbagai aplikasi, kita dapat memahami bahwa sinkronisasi data sangat penting dalam pengembangan aplikasi. Tanpa sinkronisasi yang baik, pengguna dapat mengalami konflik atau kehilangan data. Oleh karena itu, pengembang perlu memperhatikan berbagai aspek penting. Yang pertama, koneksi internet yang lambat. Sistem harus tetap mampu menyimpan data sementara secara lokal sebelum data dikirim ke server. Yang kedua, kemampuan sistem dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa menimbulkan konflik data. Dan yang ketiga adalah keamanan data. Pengujian sistem serta perlindungan data pengguna harus menjadi prioritas agar seluruh fitur dapat berjalan dengan baik dan aman dalam berbagai kondisi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi data real-time sangat membantu secara kolaboratif.
karena memungkinkan banyak pengguna mengakses dan mengedit data secara bersamaan dan tetap menjaga konsistensi data. Hal ini dapat terjadi berkat dukungan server dan teknologi komunikasi yang bekerja secara terus-menerus untuk mendistribusikan setiap perubahan kepada seluruh pengguna. Adapun beberapa saran yang dapat diterapkan, yaitu menggunakan koneksi internet yang stabil untuk meminimalkan delay, menghindari pengeditan pada bagian yang sama secara bersamaan untuk mengurangi konflik data, serta bagi pengembang sistem perlu mempertimbangkan faktor koneksi lambat, pengguna yang banyak, dan keamanan data dalam proses pengembangan aplikasi.